Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. UFO, UFO, UFO. Wah, ini seperti jalangkung aja. Ada ini beneran atau hanya sebuah konspirasi teori saja? Nah, itu kalian bisa menjawab sendiri itu ya. Kalau mau bicara soal ini, bisa panjang sekali. Tapi lepas dari semua itu ya, benar atau salahnya ada atau tidaknya ya. Yang aku tahu, banyak teknologi yang ada saat ini, kebanyakan atau hampir semua itu dari teknologi UFO. Bukan main kan? Nah, coba pikir, berapa hari yang lalu di Dubai itu bisa banjir. Gimana itu? Nah, Dubai itu kan padang pasir. Coba pikir kalau pasir kalian siram dengan air gimana? Airnya akan meresap ke pasir kan? Tapi kenyataannya malah Dubai jadi banjir sekali. Banjir besar sehingga kalian lihat sendiri ya nanti. Nah, ada satu lagi ilmu graviti yang aku tayangkan di video aku yang lalu itu berlawanan dengan ilmu tong setan. Tong setan, tahu nggak tong setan? Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ikutilah video ini. Aku termasuk untung pernah berkunjung ke Museum UFO di Roswell, New Mexico. Piring terbang dan UFO telah menarik perhatian manusia di seluruh dunia. Tentu semua ini tidak luput dengan teori-teori konspirasi yang ada di dunia ini. Yang kalian lihat di layar ini bukanlah satu konspirasi teori saja. Ini adalah classified top secret dokumen dari pemerintah Amerika yang sudah diklasifikasikan baru-baru ini. Ini adalah pesawat UFO yang jatuh. Kemudian diamankan di satu tempat yang namanya Area 51. Ada beberapa orang yang pernah melihat pesawat segitiga ini terbang rendah tanpa suara dan pelan sekali. Tidak seperti kalau pesawat jet itu kan ada combustion-nya kan, itu loh seperti jet engine itu kan ada suaranya yang keras sekali ya, zus begitu kan. Nah ini nggak ada suaranya. Satu objek segitiga ngambang di angkasa, itu gimana itu? Nah biasanya kalau bisa mengambang atau terbang itu kan mempunyai jet engine kan. Ini tidak memakai jet engine. Bagaimana dia bisa ngambang? Nah itulah teknologi yang bukan yang luar biasa, yang tidak kita miliki ya. Mungkin itu mereka memakai teknologi anti gravity ya, seperti magnet itu. Kalau utara dengan selatan didekatkan, mereka akan mau melengket kan. Tapi ini kalau utara dengan utara kita dekatkan, magnet ya, utara dengan utara kita dekatkan, mereka akan sepertinya ada tenaga yang mendorong ke arah yang berlawanan kan. Nah mungkin mereka pakai teknologi seperti itu ya. Seperti magnet, kalau selatan dengan selatan atau utara dengan utara kita dekatkan, sepertinya ada tenaga energi yang mendorong ke arah yang berlawanan. Mungkin seperti itulah. Aku sendiri juga kurang mengerti, tapi banyak orang yang pernah melihat benda berbentuk segitiga yang ngambang di angkasa, di udara. Seperti ini kira-kira. Tiba-tiba bisa melejit dengan kecepatan yang tinggi. Terus tiba-tiba dari terbang dengan pelan, kemudian dia bisa terbang melejit dengan cepat. Pesawat ini
bisa belok kanan kiri ke atas ke bawah dengan kecepatan tinggi seolah-olah gravity ini tidak mempengaruhi pesawat ini. Bukan main ya. Selain itu pesawat ini tersambung terus, terbuat dari satu logam yang jarang ditemukan di dunia ini. Dan tidak ada bekas las atau bekas sambungannya tuh nggak ada. Semuanya mulus semua. Semua teknologi baru yang dimiliki manusia berasal dari pesawat UFO ini. Nah, coba lihat ini, contoh bola yang terbuat dari stainless steel ini. Mulus semua. Tidak terlihat sambungannya atau las-lasannya. Tidak ada. Semuanya mulus. Karena bola ini keluar dari cetakan, dicetak. Cara membuatnya dicetak, itu ada cetakannya. Jadi bukan dilas atau bagaimana itu ya. Ini bola ini keluar dari cetakan seperti roti ada cetakannya gitu. Nah, yang jelas ini hanya contoh aja, semuanya tersambung, tidak ada bekas-bekas dari sambungannya atau las-lasannya, nggak ada ini, mulus seperti ini. Nah, pesawat piring terbang itu yang ditemukan di Amerika ya. Menurut yang menemukan para ahli-ahli UFO itu ya, sewaktu menemukan pesawat piring terbang ini semua jadi bingung. Mau menyelidiki, mau melihat dalamnya, tapi tidak ada pintunya, bagaimana? Terus dilihat semuanya itu tidak ada sambungannya sama sekali. Itu bodinya itu nggak ada bekas las-lasan atau apa, nggak ada. Semuanya mulus, seperti keluar dari cetakan gitu. Jadi mereka biasanya kalau menemukan sesuatu itu bisa dibongkar ya, memakai teknik reverse engineering. Seperti itu. Tapi ini mau membuka nggak ada pintunya, gimana? Coba nanti lain kali kalau kalian bepergian naik pesawat, perhatikan pesawat itu. Bodinya kan kelihatan ada sambungannya kan, besinya itu ada sambungannya, ada macam bautnya atau apa gitu ya. Terus pintunya walaupun ditutup pintunya, kita bisa melihat seperti pintu, ada itunya kan, garisnya seperti pintu, ada jendelanya segala macam begitu kan. Nah, itu pesawat itu. Piring terbang ini tidak ada sambungannya sama sekali. Bodinya semua mulus, terbuat dari satu logam yang tidak ada di dunia ini. Nah, seperti itulah yang aku dengar dari radio. Di Amerika sini ada radio yang menyiarkan spesial membicarakan topik-topik tentang UFO. Nah, ada radio terkenal ini biasanya disiarkan pada malam hari setelah tengah malam. Jadi asik mendengarkan radio membicarakan soal apa saja tentang UFO atau fenomena-fenomena yang lain. Radio talk show ini dulu sangat populer sekali. Dibawakan dengan orang yang namanya Art Bell. Sangat populer di akhir tahun 1980-an sampai tahun 2000. Nah, banyak sekali penontonnya, banyak orang yang tertarik dengan hal-hal UFO ini. Dari situlah aku mendengar semua ini. Jadi bukan karangan aku sendiri ya. Nah, akhirnya setelah diselidiki itu, kemudian mereka memutuskan untuk memotongnya. Akhirnya mereka bisa membukanya. Oke, dipotong lubang, mereka masuk, motongnya ya hati-hati jangan sampai merusak karena semua ini nanti akan ditiru, teknologinya itu akan diambil begitu. Jadi setelah dibuka, mereka itu tambah tercengang melihat itu bukan main, geleng-geleng kepala sampai gedek-gedek. Karena apa?
Di dalamnya itu kan ada meja, ada controller, ada apa semua itu kan. Semuanya itu tersambung kayak dicetak gitu. Jadi bukan mejanya dipasang di sana, kursinya ditaruh di sana, tidak ada sambungannya. Semuanya itu serba tersambung dengan rapi, tidak ada bekas las-lasannya atau tidak ada itu baut-bautnya tuh nggak ada. Semuanya tersambung semua. Dan lagi mereka juga mengatakan tidak ada setirnya. Lah kalau kalian eh, bawa mobil kan ada setirnya kan. Pesawat juga ada handle-nya untuk ini, untuk itu kan gitu kan. Ini nggak ada. Cuman ada lampu kelap-kelip aja, itu pun juga mulus semua. Nah, terus bagaimana mengontrolnya? Untuk menerbangkan bagaimana kalau nggak ada tombol-tombolnya dengan setirnya itu gimana gitu. Akhirnya ditemukan ya, mereka mengatakan bahwa orang-orang alien ini, orang-orang semacam UFO itu, cara menyopirnya itu dikontrol dengan pikiran mereka. Nah, bukan main kan? Jadi mereka itu menerbangkan itu dengan pikiran. Maka itu bisa cepat sekali ya. Mereka mau naik itu langsung naik. Mau belok kiri langsung belok kiri. Tidak peduli dengan kecepatan berapa. Seberapa cepatnya nggak peduli. Mau kiri langsung belok ke kiri. Sepertinya gimana ya, mereka tuh tidak terpengaruh dengan gravity. Jadi terus badan mereka pun juga lain dengan kita ya. Kita ini kalau diputar-putarkan gitu kan pusing, kalau mereka mungkin tidak. Nah, kalau kalian mempunyai teman seorang pilot, nanti tanya aja ke pilot. Maksud saya pilot seorang pilot pesawat jet, pesawat tempur ya. Seperti semacam pesawat MiG atau pesawat tempurnya Amerika itu. Itu kan kecepatannya melebihi dari suara kan. Begitu itunya apa itu di setel kecepatannya melebihi dari G-force itu mereka bisa mulutnya apa kulit-kulit mukanya itu bisa mewek gitu, ketarik ke belakang. Coba kalian tanya aja. Nah ini kalau dengan kecepatan UFO ini kecepatannya lebih cepat dari sinar. Nah coba bayangkan itu. Nah terus dengan kecepatan segitu cepat, belok kanan, belok kiri itu bisa 45 derajat. Bisa bayangkan nggak? Maka itu kalau kalian lihat itu sinar-sinar UFO itu bisa sat-sat ke sana ke sini. Kalau pesawat kita itu pesawat tempur kalau mau belok kan belok jadi kayak menikung begitu kan. Kalau ini bisa 40 derajat, 45 derajat. Bolak-balik naik turun gitu. Wah, bukan main lah. Aku mendengarkan siaran radio itu sampai nggak bisa ngomong. Hanya mendengarkan aja. Inilah teknologinya bukan main sekali. Dan teknologi yang ada sekarang ini ya, macam pesawat tempurnya Amerika segala macam itu ya, itu kebanyakan dari teknologi UFO ini. Macam pesawat yang tidak bisa uh, terdeteksi oleh radar segala macam, itu ya memakai ini teknologinya UFO ini. Nah, pokoknya bukan main ini UFO ini. Kalau mau membicarakan soal UFO nggak ada habis-habisnya. Jadi gimana ya? Dari mulai tahun dulu 50-an itu sudah membicarakan soal UFO, tapi kita ini belum bisa mengetahui dikira itu UFO itu macam setan aja gitu. Sampai akhirnya pada tahun berapa itu yang UFO yang jatuh di Amerika. Nah, setelah itu baru kita tahu, oh ini kan orangnya seperti ini, manusianya atau makhluknya tuh seperti yang terlihat di foto ini ya. Seperti itulah. Tapi sebelumnya orang mengira itu Tuhan itu. Eh, Terus negara yang menemukan UFO itu, kenapa dirahasiakan? Ya ini dia tidak mau
agar orang lain mengetahui karena rahasianya ini top secret sekali. Eh, teknologinya ini sangat rahasia sekali karena kalau kita bicarakan dengan bebas ya bisa dibaca orang kan begitu kan. Nah maka itu Rusia juga mereka merahasiakan semua ini, Amerika juga. Nah, negara ini kan UFO ini kan terlihat sampai ke China, Rusia segala macam ya di Eropa. Ada yang mereka yang jatuh di mana itu kita tidak tahu. Maka itu eh, kalau ada misalkan Rusia dengan Amerika, mereka nggak saling sharing informasi, tidak, nggak mau. Mereka bersaing itu. Teknologinya itu untuk diri mereka sendiri. Jadi kalau mereka apa itu angkatan bersenjatanya lebih canggih, kan bisa menguasai dunia. Semua ini kan seperti politik. Semuanya hanya ingin menguasai aja. Siapa yang teknologinya lebih pinter ya bisa menguasai dunia. Seperti itu kira-kira. Atau mungkin ini juga hanya suatu konspirasi juga. Bisa jadi juga, nggak tahu ya. Mungkin tekniknya ini ya, tekniknya tong setan itu. Kalian tahu nggak tong setan itu apa? Pernah nggak, dulu aku masih kecil, mmm, sering melihat di pasar malam itu, tong setan itu yang dibuat itu lingkaran besar terbuat dari kayu ya, terus di dalamnya itu ada orang naik moped, moped, sepeda motor itu, sepeda motor zaman dulu itu ya, muter-muter di dalamnya itu. Jadi, gimana ya, kayak graffiti, eee, itu. Jadi mereka itu sepertinya bisa, naik sepeda motor di dinding, dinding yang miring itu, 45 derajat juga itu ya. Nah, aku kan, pernah bikin video yang berapa hari lalu itu ya, minggu lalu itu, aku kan bikin video tentang graffiti kan, graffiti dunia. Nah, ini menarik sekali. Graffiti dunia itu ya, kalau kalian lihat, sepertinya itu bumi kita ini adalah magnet, sembrani, besi sembrani. Nah, kita manusia ini seperti paku. Jadi kaki kita itu disedot, nempel ke bumi. Walaupun jungkir balik sekalipun, walaupun kita bergantungan, tapi kaki kita lengket masih di bumi, lengketnya. Tidak terlepas kan? Tapi kita herannya itu selalu merasa berdiri walaupun jungkir balik. Nah, itulah yang namanya graffiti. Jadi walaupun bagaimana pikiran kita ini selalu berpikir yang di bawah itu adalah kaki kita, walaupun sebenarnya kaki kita itu berada di atas. Walaupun sebenarnya kita itu posisi kita itu bergantung, tergantung nempel di bawah bumi. Tapi kita merasa bahwa kita itu berdiri, lah itu apa enggak aneh? Nah, teknik atau teori gravitasi ini berlawanan, menurut aku berlawanan dengan tong setan. Nah, tong setan ini menarik juga ya. Coba bayangkan, kita ngomong soal gravity ya. Kalian kan tahu onde-onde. Nah, kalau onde-onde itu kalian tusuk di tengahnya seperti kayak bumi ini ya. Kalau diputer sebelum digoreng loh ya. Bikin onde-onde ditempeli itu biji wijen itu eh, kan kan nempel di kulitnya kan. Kalau itu kita putar dengan kecepatan tinggi, semua wijen itu, biji-biji wijen itu akan berhamburan kemana-mana kan, terlepas dari onde-ondenya, iya kan? Karena bumi itu berputar. Kalau onde-onde itu diputar dengan cepatnya,
biji-biji wijen itu akan berhamburan sampai kemana-mana kan. Nah, tapi kenapa bumi kita ini berputar dengan kecepatan tinggi, tapi kenapa kita itu tidak mecitat? Mecitat tahu opo itu mecitat ya? Terlempar, kita tidak terlempar. Kenapa kita masih terus lengket di bumi? Pernah nggak kalian tanya seperti itu? Ya kan nggak masuk akal kan, dibilang gravity. Gravity itu nempel seperti kita itu nempel sembrani itu ya, magnet. Jadi kaki kita itu disedot nempel ke bumi. Walaupun bumi itu berputar begitu cepat, tapi kita tidak mecitat, tidak terlempar, masih tetap lengket di bumi kaki kita, iya kan? Nah, coba onde-onde kalau kita putar dengan kecepatan tinggi, itu biji wijannya itu kan terlepas, terlempar kemana-mana, iya kan? Tapi kenapa manusia tidak terlempar, malahan lengket? Nah, itu kan nggak masuk akal. Nah, coba itu, lihat tong setan. Kenapa tong setan itu eh, sepeda motornya itu bisa berputar di dinding itu? Kenapa? Yaitu karena speednya itu, karena apa itu dindingnya itu tidak bergerak, sedangkan sepeda motornya itu bergerak dengan cepat, berputar dengan cepat. Maka itu dia nempel di temboknya. Nah, teori tong setan ini berlawanan dengan bumi. Kalau tong setan, dindingnya itu tidak bergerak. Yang bergerak muter-muter adalah sepeda motornya. Jadi pada kecepatan tertentu, dia bisa nempel berjalan di dinding itu. Walaupun miring, tapi tidak ada efeknya. Nempel seperti itu. Sedangkan bumi berlawanan. Bumi itu yang berputar, buminya berputar dengan cepat, sedangkan manusianya itu tidak bergerak atau jalan nggak apa-apa ya. Tapi yang berputar dengan cepat itu adalah buminya. Manusianya itu sebetulnya diam seperti itu. Tapi manusianya tidak mecitat, malahan nempel ke bumi. Nah, itu yang aku nggak mengerti. Kalau kalian ada yang mengerti, tolong kasih komen ya, aku akan senang mendengarnya. Berikut ini adalah video klip tentang tong setan. Bagi kalian yang ingin melihat video selengkapnya, aku kasih linknya di bawah video ini. Cek deskripsinya, di situ ada linknya. Kalian bisa melihat video tentang tong setan selengkapnya ya. Nah, inilah video klip tentang tong setan. Silahkan menikmati. Kalau di Indonesia mempunyai pawang hujan, bisa menghentikan hujan. Di Amerika juga mempunyai pawang hujan, tapi untuk mendatangkan hujan. Nah, ada yang tanya, gunanya untuk apa itu? Ini dia. Ini adalah satu teknologi, mungkin ini teknologi dari UFO juga. Aku tidak mau mengatakan dengan pasti ya. Nanti dibilang kontroversial lagi atau konspirasi ya, tapi ada teknologi yang bisa mendatangkan hujan dengan banyak, ada beberapa jalan. Ada yang memakai satu frekuensi radio frekuensi tertentu yang ditembakkan ke udara bisa mengakibatkan hujan. Juga memakai zat-zat kimia yang disebarkan atau memakai es kering itu yang disebarkan terus bisa mengakibatkan hujan, membuat hujan. Nah, di Dubai tanggal 16 April yang lalu ada itu badai hujan sehingga membuat pemerintah Dubai itu kalang kabut karena banjir itu. Padahal Dubai itu kan daerah padang pasir kan. Kalau
musim panas itu bisa sampai 50 derajat Celcius panasnya di Dubai. Nah, untuk agar orang Dubai tidak kepanasan, ada orang yang mengatakan ya, ini berita-berita di internet, kalian cari sendiri aja lah. Katanya pemerintah Dubai menggunakan teknologi itu untuk mendatangkan hujan agar rakyatnya di Dubai itu tidak terlalu kepanasan kelepak-kelepek gitu ya. Eh, terus tapi pemerintah Dubai tidak eh, menyangkal, dia menyangkal menggunakan teknologi, eee, tapi ya itulah yang terjadi, ada badai hujan, ini adalah yang terparah selama 75 tahun ini. Nah, badai hujan itu menurunkan hujan sekitar 25 sentimeter, kurang dari 24 jam. Jadi ini adalah rekod yang terbesar, hujan terbesar selama 75 tahun dalam sejarah Dubai. Aku tidak mau mengupas soal ini nanti salah-salah lagi ya. Kalian cari sendiri aja di internet beritanya ada kok tanggal 16 April lalu itu Dubai ada badai hujan yang lebat sekali dan banjir. Kalian baca sendiri aja lah. Tapi ya itu aku hanya menyinggung sedikit aja tentang teknologi itu ya ada aja. Nah, ada yang bilang ini untuk apa ya? Nah, coba bayangkan seandainya ada negara yang bisa mengontrol hujan, mengontrol cuaca. Nah, itu bukan main sekali itu efeknya ya. Misalkan ada satu negara yang tidak senang dengan Indonesia. Lalu dikirim hujan ke Indonesia. Apa yang terjadi? Misalkan hujan sampai banjir sampai seminggu hujan. Nah, apa ora kelabaan? Klepak-klepak temenan, modar kabeh. Tanahnya basah, semua panen nggak bisa panen. Akhirnya klepak-klepek kan modar semua ya, banyak yang modar. Nah, seandainya dibalikkan lagi, hujan yang seharusnya turun di Indonesia itu dikirim ke Australia atau dikirim ke negara lain. Coba piye. Nah, terus Indonesia tidak mengalami hujan, akhirnya kering. Paceklik sampai berbulan-bulan akhirnya gimana? Tanah kering nggak bisa bertani, akhirnya ekonomi efeknya banyak sekali ya. Jadi negara yang bisa menguasai hal ini bukan main loh. Um, dia mempunyai kekuasaan bisa mengontrol dunia. Nah, ini yang menakutkan sekali dengan teknologi ini sangat menakutkan. Um, tapi tidak ada negara yang mengklaim dia bisa berbuat itu, tidak ada. Nah, kalau kalian orang sudah main-main dengan alam ya, ini bukan menciptakan hujan baru loh. Kira-kira seperti ini ya. Hanya memindahkan hujan yang seharusnya turun di sini dipindahkan ke lain tempat. Jadi menguntungkan satu tempat, merugikan tempat yang lain. Nah, seperti itu kira-kira. Coba bayangkan, kalau orang bisa mengontrol hal ini ya, wow. Oh God, aku sudah ngoceh sana sini, nggak tahu ada artinya apa enggak. Ini bukan ngobrol tentang teknologi ya, bukan ahli ini, bukan ahli itu. Aku sendiri mendengarnya dari radio atau dari baca buku. Terus apa yang aku dapat ini aku sharing di sini untuk ngobrol, ngobrol sana, ngobrol sini ya mungkin bisa salah, bisa itu ya, tidak bermaksud untuk itu ya, karena aku bukan ahlinya, hanya sharing apa yang aku dengar dan aku mencoba sedapat mungkin untuk sharing gitu aja, nggak ada maksud apa-apa. Untuk bikin konten aja seperti biasa dan terima kasih ya kalian sudah apa ya, sudah menemani aku, nggak bisa tidur malam ini klepak-klepek karpe dewe. Jadi ya, ngobrol di sini aja dengan kalian, kalau kalian mau dengar ya monggo, terima kasih.
Kalau enggak ya matiin aja, gitu aja kok ribut. Aku seneng dengan Pak Gus Dur. Oh, well, moga-moga kalian semua sehat-sehat ya. Ya moga-moga piye toh, aku juga bukan dukun kok, mendoakan orang, bukan lah. Kalian masih hidup, sembahyang aja sendiri, ngapain minta doa ke orang. Aku juga bukan ustadz, mana bisa doakan orang lain. Dosaku juga masih banyak numpuk. Mana bisa mau mendoakan orang. Jadi jangan minta doa dengan aku. Kalian lebih lebih mantep sembayang sendiri, minta sendiri, doa sendiri. Ya wis ngemis-ngemis sak karepmu dhewek ngono lho. Eh, Mumpung kalian itu masih hidup, maka itu sembayanglah sendiri. Karena kalau kalian nanti sudah mati, baru orang lain yang akan nyembayangi kamu. Nah, itu. Aku juga nggak mau minta doa dari orang lain karena aku masih hidup kok. Kalau aku minta doa ke orang lain berarti aku mati, aku wis mate. Ya moh lah. Aku nggak mau minta doa dari kalian. Karena aku masih hidup, aku doa sendiri. Karena ya kalau aku sudah nggak sepertinya aku sudah mati gitu. Kalau minta didoain orang tuh seperti orang mati. Kita itu seperti orang mati. Maka itu kalian itu masih hidup jangan seperti orang mati. Berdoalah sendiri. Karena kalau minta doa dari teman, dari ini, dari itu ya, itu teman itu juga pikirannya masih morsal kok, masih dosanya banyak, minta suruh doakan kalian, mosok ya mandi itu aneh. Logikanya gitu. Gak usah njaluk-njaluk, ngemis-ngemis. Ngemiso dhewe nang Gusti Allah ngono lho. Njaluk, "Oh ya doakan aku ya, doakan gini." Tai kucing lah. Sing dijaluki kongkon ndongakno iku ya sik apa dosane sik akeh ngono. Perbuatannya ya sik apa wis gak karuan ngono dijaluki doa. Aku ya gak gelem njaluk kongkon ndongakno wong sing tak kongkon iku dosane sik akeh malah engko ketularan. Wis ngomong saya sudah ngaco ngomong pakai bahasa Jawa Jawa nanti yang lain nggak ngerti kasihan ya. Wis, lambeku wis kesel ya wis tak mau aku akhiri sampai di sini aja lah. Ya suwun-suwun kalian lek gelem ngrungokno ya rungokno, ya enggak ya babahno sak karepmu. Tapi ya aku ya, berterima kasih lah. Berterima kasih dan kalau kalian mau mendengarkan ya syukur. Saya sangat menghargai waktu kalian. Kalau mau mendengarkan wong gemblung, ya wis. Ciao ciao. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.